Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif pencairan bantuan PKH tahap 4, kemudian BPNT 3 bulan Oktober, November, dan Desember, serta bantuan BLT BBM tahap 2 untuk alokasi November dan juga Desember cair lewat PT Pos Indonesia. Tapi ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia atau hanya daerah-daerah tertentu saja. Perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua bahwasanya proses bayarnya hingga akhir bulan Desember tahun 2022 ini ya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang positif pencairan bantuan PKH tahap 4, kemudian BPNT langsung 3 bulan, dan juga BLT BBM untuk tahap yang kedua cair lewat PT Pos Indonesia tentunya secara tunai ya sahabat hidup. Nah, tapi apakah ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia atau hanya daerah-daerah tertentu saja? Perlu dicatat oleh sahabat hidup semua bahwasannya proses bayarnya ini hingga akhir bulan Desember tahun 2022 ya. Oke sahabat hidup, perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua bahwasanya berdasarkan SK, kemudian share-sharean dari pihak Bapak Dirjen, dari grup-grup WhatsApp ya, bahwasanya memang sudah dipositifkan yang ditugaskan untuk mencairkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, utamanya PKH, BPNT, dan juga BLT BBM di penghujung tahun 2022 ini diserahkan kepada pihak PT Pos Indonesia. Jadi seluruhnya dicairkan lewat PT Pos Indonesia secara tunai ya sahabat hidup. Dan proses pencairannya ini bersamaan, jadi tidak dipisah-pisah. Misalkan PKH sendiri, BPNT sendiri, BLT BBM sendiri, tidak. Jadi semuanya dibersamakan jadi satu ya. Oleh sebab itu melalui surat dari pihak PT Pos Indonesia, pihak PT Pos Indonesia itu mengklasifikasi para penerima manfaat menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah para penerima yang menerima bantuan BLT BBM plus BPNT plus PKH. Golongan kedua adalah para penerima yang mendapatkan bantuan BLT BBM plus bantuan PKH saja. Dan golongan yang ketiga adalah para penerima yang mendapatkan bantuan BLT BBM plus BPNT saja. Jadi seperti itu ya. Dan nantinya yang didapatkan para penerima ini bisa berbeda-beda, karena kalau yang mendapatkan bantuan PKH tentu bantuan yang diterima ini menyesuaikan masing-masing komponennya. Sedangkan untuk bantuan BPNT ini sudah bisa dipastikan sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember masing-masing Rp200.000. Sedangkan untuk bantuan BLT BBM ini juga sudah bisa dipositifkan sebesar Rp300.000 untuk alokasi 2 bulan yaitu November dan juga Desember, masing-masing per bulannya adalah Rp150.000. Nah, pertanyaannya, karena ini banyak sekali yang bertanya di kolom komentar ya, apakah proses pencairan yang lewat PT Pos Indonesia ini berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia atau hanya daerah-daerah tertentu saja ya? Nah, berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial, tentu kalau surat keputusan Menteri Sosial ini berlaku secara nasional ya, bahwasanya bantuan BLT BBM ini dicairkan bersamaan dengan pencairan bantuan PKH ataupun bantuan BPNT dan atau pencairan bantuan sosial lainnya yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, dari
keputusan menteri yang seperti itu bisa dipastikan itu berlaku secara nasional di seluruh daerah di Indonesia. Jadi bagi sahabat YouTube semua, tidak perlu khawatir ya, meskipun di media-media YouTube ini menginformasikan bahwasannya pencairan dimulai hari ini di tanggal 19 November tahun 2022. Perlu diingat itu masih sebatas rencana dan juga launching, artinya bantuan tersebut dimulai. Sedangkan proses bayarnya ini batas akhirnya hingga akhir bulan Desember tahun 2022. Jadi bagi masing-masing daerah tentu proses penjadwalan pencairan ini bisa berbeda-beda waktunya. Namun perlu dicatat batas akhirnya yaitu di bulan Desember, akhir bulan Desember tahun 2022. Tentu selepas bulan Desember tersebut, apabila bantuan baik itu BLT BBM, BPNT ataupun PKH tidak terambil, maka pihak PT Pos Indonesia berhak mengembalikan bantuan tersebut ke kas negara tentunya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, dan juga ada pertanyaan, kalau misalkan pencairannya lewat PT Pos Indonesia berarti kartu KKS ini sudah tidak ada gunanya ya. Nah, perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua bahwasanya proses pencairan bantuan BPNT dan juga PKH di akhir tahun 2022 ini ya lewat PT Pos Indonesia. Namun yang perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua sebatas tahap terakhir di tahun 2022 ini. Jadi kalau PKH ya tahap 4, kalau BPNT untuk alokasi 3 bulan yaitu Oktober, November dan juga Desember. Nah, nanti di tahun 2023 tentu itu akan diputuskan kembali oleh Ibu Menteri Sosial apakah nanti pencairannya lewat PT Pos Indonesia, apakah lewat kartu KKS lagi. Jadi saat ini masih belum diputuskan untuk di tahun 2023-nya. Namun untuk di tahap terakhir di tahun 2022 ini sudah positif cair lewat PT Pos Indonesia. Kenapa lewat PT Pos Indonesia? Bisa dimungkinkan karena di tahap-tahap sebelumnya ketika proses pencairannya ini lewat kartu KKS atau melibatkan bank penyalur, ini banyak sekali para penerima manfaat yang masih belum mentransaksikan bantuannya. Nah, kemungkinannya pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia kenapa penyaluran diserahkan ke pihak PT Pos Indonesia untuk tahap yang terakhir ini, ada kemungkinan memberikan kesempatan kepada pihak bank penyalur untuk menyelesaikan ya bantuan-bantuan sosial di tahap sebelumnya yang masih belum terselesaikan, yang masih belum tertransaksikan. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu di tahap yang terakhir ini diberikan kesempatan penyalurannya ke pihak PT Pos Indonesia karena mengingat proses pencairan bantuan BLT BBM untuk tahap yang pertama ini 100% sudah terserap. Artinya ini diserap oleh para KPM yang memang bisa mengambil bantuannya. Bagi KPM yang masih belum bisa mengambil bantuannya, ini yang menjadi catatan ya. Mungkin bagi para KPM yang berada di luar kota atau yang berada di luar negeri dan lain sebagainya yang tidak bisa mengambil bantuannya, mungkin apabila ada surat rekomendasi dari dinas sosial setempat atau dari pihak desa setempat yang di situ memperbolehkan proses pengambilan dilakukan oleh ahli waris yang masih 1 KK. Jadi seperti itu ya. Namun mungkin juga kebijakan masing-masing daerah ini bisa berbeda-beda karena berdasarkan pengalaman untuk proses pencairan kalau lewat PT Pos Indonesia ini tentu birokrasinya tidak seribet ketika proses pencairannya lewat bank himbara atau bank penyalur. Jadi semoga saja kalau lewat PT Pos Indonesia proses penyaluran bantuan PKH, BPNT, BLT BBM ini bisa terserap 100% anggarannya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.